Halo semua, kenalin aku Ajis Pramono dan di sini kita bakal kupas tuntas tryout Dr. Ganesha yang pertama yang bidang kimia. Biar kalian udah nggak bertanya-tanya lagi, udah rasa kepo kalian bakal terjawab semua ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas soalnya. Jadi yang nomor satu nih, dalam suasana basah, asetaldehid bereaksi dengan larutan yang termenghangat membentuk asam asetat dan endapan MnO2. Suatu hari Siti mencampurkan 100 ml larutan 1 molar dengan 0,44 gram asetaldehid. Endapan MnO2 yang akan didapatkan Siti adalah oke. Jadi yang pertama nih, kalian harus menyetarakan reaksinya dulu. Reaksinya nih udah jelas ya, kayak ada MnO4 sama MnO2 gitu, pasti reaksi redoks. Nah, ini reaksi redoksnya dalam suasana basah. Oke, jadi tahap pertama tuh menyatakan jumlah unsur. Maksudnya unsur di sini biasanya yang selain H. Jadi misalnya Mn sama C-nya. Tapi udah setarakan ya. Ini sama-sama 2, C-nya, Mn-nya udah sama-sama 1. Oke. Nah, kemudian karena udah setara, biasanya ditambahin H2O karena pada suasana basah. Jadi H2O-nya ditambahin pada sisi yang kelebihan. Yang ini kan kelebihan 1H2O, makanya tambah 1H2O. Yang ini kelebihan 2H2O, makanya tambahin 2H2O. Maksudnya kelebihan itu kan ini 4, ini 2. Nah, ini kan lebih 2 kalau dibandingin sama satunya. Oke, kemudian menyerahkan udah ditambahin H2O, terus ditambahin OH-. Nah, OH-nya tuh biasanya jumlahnya 2 kali dari H2O-nya. Jadi kalau H2O-nya 1, biasanya OH-nya 2. Tapi ini biasanya ya, jangan, jadi perlu dicek lagi. Terus kemudian ditambahin elektron buat nyetarain elektronnya. Nah, ini kan muatannya di kiri kan muatannya -2. Nah, di kanan harus -2 juga, makanya ditambahin 2 elektron. Nah, kalau ini di di kanan kan ini kan -1 kan. Nah, di kanan -4. Nah, ini perlu ditambahin -3 biar setara. Kan -1 tambah -3, -1 -3 itu sama dengan -4. Jadi kayak udah setara dua-duanya. Oke, kalau udah kan jumlah elektronnya nggak sama 2 sama 3. Nah, ini dikaliin suatu faktor KPK-nya biar bisa dicoret. Nah, yang atas kaliin 3, yang bawah kaliin 2. Kan udah sama-sama 6 kan ya. Nah, jadi nanti elektronnya bisa dicoret. Nah, tinggal pokoknya lihat elektronnya, cari KPK dari elektron yang terlibat biar reaksinya tuh nggak ada elektronnya lagi. Oke, nanti bakal kayak gini jadinya. Terus kan ada H2O di sisi kiri sama di sisi kanan, ini bisa dicoret. Terus ini 8 OH- sama O6 OH- sudah dicoret, ini tinggal 1, ini tinggal 2 gitu untuk setarainnya. Oke. Kemudian cari mol yang bereaksi, acetaldehidnya 0,4 per ml ketemu segini. Permanganatnya juga ketemu segini. Kemudian masukin deh ke reaksi MRS pakai ini yang diketahui awalnya tadi yang udah dicari. Nah, reaksi pembatasnya siapa? Biasanya yang kalian harus membagi dulu jumlah mula-mula molnya dibagi koefisiennya. Nah, ketemu yang lebih kecil tuh yang ini yang CH3CHO, makanya dia reaksi pembatas. Kemudian pakai perbandingan koefisien nih. Kalau 0,01 tuh untuk koefisien yang 3. Nah, kalau 2 tuh berapa? Nanti 0,01 per 3 dikalikan 2 ketemu 1 per 150. Ini karena koefisien sama-sama 3, jadi 0,01 juga. Nah, ini juga 0,01 per 3 kali 2 ketemu 150. Terus ini dikurangin, ini disamain. Terus MnO2 yang terbentuk tuh ini kan ya, yang ini. Nah, 1 per 150 mol. Jadi 1 per 150 mol kalikan MnO2 MR-nya tuh 0,5558 gram. Jadi jawabannya yang D. Oke. Oke, lanjut. Jadi udah paham kan ya? Nah, diketahui beberapa reaksi pada magnesium seperti ini. Ada reaksi 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima reaksi di atas, reaksi yang menunjukkan energi ionisasi kedua. Energi ionisasi kedua. Jadi kuncinya di sini. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, harus diketahui dulu definisi energi ionisasi itu apa. Jadi, energi ionisasi itu definisi energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah elektron terluar dari sebuah atom ion fasa gas ya. Ini fasa gas dari dalam kondisi dasar. Oke, jadi harus fasa gas. Kalau gitu, yang fasa solid ini pasti bukan jawabannya. Jadi tersisa reaksi 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Nah, ini juga pasti bukan jawabannya yang ada tulisannya. Energi ionisasi itu harus dalam fase gas semua gitu. Nah, oke, untuk mengeluarkan satu elektron ya. Jadi satu energi ionisasi pertama tuh bakal ngeluarin satu elektron, energi ionisasi kedua tuh juga bakal ngeluarin satu elektron. Jadi kayak bertahap gitu. Dan terusnya energi ionisasi ketiga, keempat, lima. Nah, dari definisi di atas itu dapat disusun. Jadi energi ionisasi pertama dari Mg itu Mg dalam ini, Mg-nya dalam keadaan gas itu dikeluarin satu elektronnya. Nah, jadi dia karena ngeluarin satu elektron, jadi dia bermuatan Mg+. Nah, untuk dari ionisasi kedua juga Mg+ ini tadi yang udah dikeluarin elektronnya, dikeluarin lagi elektronnya ini jadi gini. Jadi Mg2+. Jadi energi ionisasi yang kedua tuh yang ini. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Yang nomor 3 nih, ada tabel yang menunjukkan unsur DEFGH dan data nomor atomnya dan data nomor masanya. Tabel di atas tuh yang dari tabel di atas tuh yang memiliki energi ionisasi pertama paling kecil tuh yang mana sih? Oke, kita bahas. Jadi untuk mengetahui ini hubungannya sama sifat-sifat di tabel periodik itu ya. Jadi kecenderungan suatu sifat-sifat periodik misalnya makin ke bawah makin energi ionisasinya makin gede atau makin ke kanan energi ionisasinya makin kecil kayak gitu-gitu. Nah, buat sebelum itu kita harus tahu nih konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Nah, kan dari data nomor atom 3, 11, 19, 36, 37 tuh bisa ditulis konfigurasi elektronnya masing-masing unsur tuh bakal kayak gini ya. Kayak gini. Oke, kalau udah ketemu konfigurasi elektronnya, nah kita analisis nih energi ionisasinya yang paling gede yang mana. Nah, energi ionisasi kan untuk mengeluarkan elektron dari kulit terluar. Nah, berarti kalau dia kulitnya makin banyak, energi ionisasinya harusnya makin kecil dong ya. Soalnya karena dia jarak dengan intinya, dengan inti atom sama elektron terluarnya tuh kan besar. Nah, jadi kayak energi gaya tarik menarik antar elektron sama pusatnya tuh kecil juga. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan ini tuh bakal kecil juga. Beda lagi kalau elektronnya tuh dekat sama ini inti atomnya. Jadi energi gaya tarik menariknya tuh kuat. Jadi energi yang dibutuhkan tuh bakal cukup besar untuk mengeluarkan elektronnya. Jadi kita tahu nih bakal yang energi ionisasinya paling kecil tuh yang punya kulit banyak atau radiusnya tuh gede. Jadi kemungkinan kalau nggak ini di antara ketiga ini karena dia sampai kulit ke-4 dan 5 gitu kan. Nah, terus yang mana nih yang yang paling kecil di antara ketiga ini? Nah, kan 4S1 sama 4S1 sama 4S1 3D10 4D6 nih kita lihat. Nah, kan kalau semakin banyak gini elektronnya, intinya juga kan semakin banyak juga inti atomnya. Jadi gaya tarik menarik antara elektron sama inti atomnya kuat. Ini mereka pada kulit yang sama, soalnya kita bisa lihat kayak kulit paling luarnya tuh kulit keempat, tapi yang G itu lebih besar kulitnya, lebih banyak elektronnya. Jadi pasti muatannya tuh juga lebih banyak. Karena muatannya lebih banyak, kan muatan hubungan lurus sama gaya kan. Nah, muatannya makin banyak, gaya tarik menariknya juga makin besar. Nah, oleh karena itu G itu bakal gede energi ionisasinya. Kemudian F sama H itu gede mana? Gede F, soalnya kulitnya masih gede H. Jadi yang paling kecil tuh bakal yang H. Oke. Penjelasan tertulisnya bisa di ini ya, di yang H atau pada pilihan yang E. Oke. Oke, nomor 4. Enzim katalase merupakan enzim yang dapat membantu penguraian hidroksida pada manusia. Enzim ini terdapat di sel-sel hati. Jika reaksi penguraiannya kayak gini, H2O2 jadi H2O sama setengah U2. Konstanta laju reaksinya segini. Konsentrasi awalnya segini. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan 75% H2O2. Nah, lain 2. Jadi ini ini ada aku kasih sedikit penurunan rumusnya biar bisa ngikutin ya. Jadi kalau dilihat berdasarkan konstanta laju reaksinya, kan ini satuannya 1/1 ya. Nah, jadi
bisa disimpulin nih kalau laju reaksinya orde berapa? Iya, orde 1 kan ya. Soalnya kan satuan laju reaksi itu molar per second. Nah, kan karena udah ada second min 1 atau per second, tinggal nambahin molar. Berarti kan itu tinggal nambahin kayak dikalikan konsentrasi aja gitu loh. Maksudnya K dikalikan konsentrasi aja udah terbentuk laju reaksinya. Kan K satuannya second min 1, konsentrasi satuannya molar, bukan molar kuadrat atau molar pangkat 3 dan lain, tapi molar pangkat 1 karena dia cukup menambahkan molar buat jadi satuan molar per sekon. Nah, itu dia kenapa dapat disimpulin reaksinya tuh orde 1. Oke, karena udah nemu reaksi orde 1, kita langsung tulis aja. Jadi laju reaksi dapat ditulis apa sih? Laju reaksi kan dapat ditulis pengurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, pengurangan minus konsentrasi reaktan atau ini konsentrasi reaktan per konsentrasi pengurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu. Perubahan konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, dA per dt atau delta A per delta T gitu kan. Aku simbolin A aja ya biar kayak bentuk umumnya nanti bisa dipakai buat apa aja sih kayak persamaannya. Kemudian karena reaksi orde 1 dia ini K kali apa ya konsentrasi A bukan pangkat 2 dan pangkat 3 tapi pangkat 1 soalnya orde 1 kan. Nah, oke, udah dapat. Terus kita apa ya switch dt-nya dipindahin ke sini, A ke atas, A-nya dipindahin ke bawah. Ya, jadi kayak gini bentuknya, kayak yang reaksi kedua. Kemudian nih diintegralin masing-masing. Nah, integral 1/A dA kan ln A. Nah, tapi integralnya dari konsentrasi yang tertentu ke 0. Jadi ln A pada saat tertentu dikurangi ln A pada saat 0. Jadi kemudian integral KDT, KT, soalnya T0-nya kan 0, jadi tinggal yang pada T tertentu aja. Oke, kemudian ln AT per A0 kan bisa disatuin ya, kayak sifat-sifat logaritma gitu. Ini minusnya dipindahin ke minus KT-nya ya. Ini dipindahin ke sana. Jadi minus KT ln ini. Oke, kemudian aku kasih E pangkat nih. Jadi ini bakal aku kasih basis E. Nah, E pangkat ln AT per A0 kan itu sendiri. Kan E pangkat ln saling menghilangkan. Jadi AT per A0. Kemudian E pangkat minus KT, AT sama dengan jadi ini udah bersamaan jadinya. Jadi kalian bisa pakai ini. Atau kalau disuruh cari waktu, itu lebih mudah pakai ini sih. Jadi cukup ingat-ingat yang aku kotakin aja ya. Jadi ini bisa dipakai kalau biasanya kayak soal-soal model gini, laju reaksi yang kayak ada waktunya, ada konsentrasinya, dan ada gitunya. Soalnya kan kalau yang di tabel-tabel itu kan biasanya cuma disuruh nyari tetapannya atau orde berapa gitu. Kalau kayak gini kan langsung pakai persamaan ini. Tapi ini buat orde 1 ya, jadi persamaan. Tapi rata-rata yang muncul di biasanya di SBM atau tryout tuh orde 1 sih biasanya, bukan yang orde 2 ataupun orde 0 gitu. Nah, oke. Kan tadi 75% yang terurai. Jadi yang sisa berapa? Yang sisa 25% kan. Soalnya data yang diketahui itu ln konsentrasi A saat T, bukan yang udah terurai, tapi konsentrasi yang tersisa saat itu. Jadi harus dicari konsentrasi saat itu. Kan kalau terurai 75%, berarti sisanya masih sisa. Nah, sisanya 25%-nya. 25 per 100 kali 0,4, 0,1. Kemudian kita pakai persamaan yang atas, soalnya yang disuruh cari T-nya kan. Biar lebih gampang, langsung aja dipakai di sini. Jadi ln H2O2 saat T, H2O2 saat 0 sama dengan minus KT. Nah, H2 nanti kan sisanya 0,1 dibagi 0,4 sama dengan ini minus 2,31 kali 10 pangkat min 3T. Kemudian kita olah. Nah, seperempat kan, nah 0,1 per 0,4 kan seperempat. Seperempat kan 2 pangkat min 2. Jadi minus 2-nya bisa kita turunin. Jadi bentuknya kayak gini. Oke, kemudian udah nampak kan ini bisa hitung manual kok cepat. Jadi kalau soal gini jangan takut kayak hitungannya rumit, soalnya pasti kebanyakan udah disesuaiin sama perhitungannya bakal bagus gitu. Kemudian ketemu second ya satuannya. Jadi perlu dikonversi dulu ke 10 menit. Jadi ketemu jawabannya yang D. Oke, lanjut. Jadi yang nomor 5, ketemu diagram energi kayak gini. Ada reaksi yang berlangsung 2 tahap. Tahu dari mana 2 tahap? Tahu dari ada dua bukit ya, 2 bukit. Jadi ada 2 puncak gitu. Itu 2 tahap. Kalau ada 3 puncak, 3 tahap.
Kemudian pernyataan yang di atas yang benar. Oke, langsung aja. Sebenarnya di sini ada pembahasannya, tapi kita bahas bareng-bareng aja biar kayak semakin ngikutin gitu kan. Oke. Energi aktivasi reaksi tahap pertama. Nah, tahap pertama yang mana? Yang depan pastinya. Energi aktivasi itu biasanya dari reaktan ke puncaknya. Dari reaktan ke puncaknya berarti dari B ke E. Berarti energi aktivasinya E minus B. Ini dari E. Tapi di sini E minus A berarti salah dong. Ini salah. Reaksi yang terjadi dapat membuat tinggi kolom raksa pada termometer mengalami penurunan. Nah, tinggi raksa termometer menurun, berarti dia reaksinya tuh berarti kayak suhunya turun kan. Nah, kalau suhunya turun tuh, suhu lingkungannya turun, berarti dia reaksi apa? Dia reaksi endoterm kan. Tapi kita lihat di sini apakah reaksinya endoterm. Nah, di sini karena entalpi total reaksi kan yang produk akhir dikurangi reaktan awal. Jadi entalpinya kan A minus B ya. Ini produk akhirnya di sini, awalnya di sini. Berarti kan selisihnya A minus B ini. Ini entalpi total. Nah, karena A posisinya di bawah B, jadi ini reaksinya eksoterm. Jadi harusnya tinggi, ini harus naik. Nah, ini salah juga. Kemudian perubahan entalpi yang terjadi total. Tadi udah dibahas ya. A minus B, bukan A minus C. Kan yang ditanyain total. Ini harusnya B. Berarti bukan, ini juga salah. Tahap penentu laju reaksi. Jadi tahap penentu laju reaksi itu gimana? Dicari yang lambat apa yang cepat? Jadi tahap penentu laju reaksi itu dari reaksi yang lambat. Tahu dari mana reaksi yang lambat di antara dua tahap ini? Nah, yang lambat tuh yang energi aktivasinya lebih besar. Jadi kalau energi aktivasinya besar kan dia pasti membutuhkan waktu untuk mencapai itu tuh lebih lama daripada energi aktivasinya kecil ya. Oke, jadi tahap yang pertama kan. Nah, tahap pertama tuh ini dari reaksi P plus Q menjadi PQ. Ini plus Q itu maksudnya dia bakal bereaksi lagi lanjutan. Jadi produk sebenarnya dari tahap pertama itu PQ aja. Jadi betul ya, 4 saja. Atau kalau dalam pilihan di SBMPTN itu yang D, 4 saja. Ini. Oke, lanjut nomor 6. Siti menemukan 5 buah senyawa karbon. Nah, senyawa karbon nih, wah, asik. Jadi, nah, di sini yang hanya memiliki sp3, maksudnya yang sp3 tuh yang ini, yang selain hidrogen. Soalnya hidrogen tuh kalau dalam senyawa pasti hibridasinya cuma S karena dia cuma punya satu ikatan. Nah, oke. Jadi ini aku kasih tips ya. Jadi tipsnya buat nentuin hibridasinya ini sangat mudah. Jadi bagaimana sih cara menentuin hibridasi secara cepat dan tepat? Jadi kita lihat nanti ada ada pasangan elektron bebas sama yang dibuat berikatan. Oke, gitu aja. Nanti oke, kita ini jadi cukup tahu aja. Nanti kita bahas langsung di strukturnya. Oke. Nah, ya tadi yang ditanyain kan yang sp3 semua ya. Sekarang coba kita cek yang O yang O di sini. O kan elektron valensinya 6 kan ya. Jadi ini udah dipakai 2. Ini kan udah dipakai 2 sih. Ini udah dipakai 2 buat berikatan. Nah, kemudian berarti kan sisanya ada 4 pasangan. Ada 4 kan. Nah, kita lihat domain elektronnya. O punya mengikat ini mengikat C ya. Di sini kalau struktur kayak gini tuh yang di sudut-sudutnya itu C, itu atom karbon. Jadi O mengikat C pakai ikatan ini. Jadi kalau domain ikatan tuh meskipun ikatan rangkap, ikatan tunggal itu tetap dihitung 1. Jadi ikatan rangkap 2 dan 3 itu tetap dihitung 1 juga kalau buat tentuin hibridisasi. Jadi jangan dihitung 2 atau 3 tapi tetap 1 ya. Buat ikatan 1. Nah, kemudian pasangan elektron bebas kan ada 2 pasangan ya. Jadi 2 dikelompokin. Ada 2. Nah, berarti kan 3 ya totalnya. Nah, kita lihat 3 tuh di sini. Nah, kalau 3 tuh hibridisasinya sp2 gitu. Gitu doang. Jadi udah tahu nih kalau yang bentuknya kayak gini tuh bakal sp2. Nah, ini sp2. Ini juga sp2. Ini juga sp2. Jadi pasti bukan jawabannya itu. Berarti kayak tersisa yang senyawa 2 doang. Kita pastiin nih, O-nya apakah sp2 atau sp3. Jadi
O-nya kan, nah ini udah dipakai 2 kan, berikatan sama C di sini, sama berikatan sama H. Jadi kan sisa 2 juga. Kan elektron valensinya tadi 6 kan ya. Oke, berapa nih yang berikatan? Pasangan elektron yang dibuat berikatan ada berapa? Atau gini, berarti O mengikat berapa atom di sekelilingnya? Ada 2 kan mengikat. Jadi yang dilihat tuh yang diikat oleh O ada berapa atom gitu. Ada 2 kan? C sama H. Tadi ada 2. Kemudian pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ada 2 juga, yang atas sama yang bawah. 4 kan? Tadi 4 itu masuk sp3. Ya, gitu. C ini yang jelas-jelas sp3 kan, dia ngikat 1, 2, 3, 4, terus dia nggak punya elektron bebas lagi. Berarti yang mengikat 4 atom tanpa elektron bebas kan jumlahnya tetap 4. Berarti sp3 juga. Gitu. Kayak udah selesai. Jadi kalian bisa mempersingkat waktu buat mengerjakan soal yang lain. Jadi jawabannya yang senyawa 2. Nanti bisa ini B atau senyawa 2 ya. Oke, lanjut. Xenon adalah gas mulia, ya, yang sangat stabil ya. Biasanya itu dia nggak bereaksi dengan unsur apapun. Tapi ternyata tuh dia bisa dipaksa bereaksi. Contohnya dalam XeF4. Oke. Nah, yang tanyain bentuk molekul dari X. Nah, ini pakai teori yang bentuk itu yang AX berapa, E berapa gitu ya. Jadi kita harus tahu nih bentuk molekul bukan. Jadi kita harus tahu nih struktur Lewisnya. Struktur Lewis dari XeF4 tuh kayak gimana? Jadi struktur Lewis dari XeF4 itu kayak gini. Kayak gini ya. Jadi Xe mengikat 4F. Nah, kemudian X kan ada 8 elektronnya. Dia sudah stabil 8. Nah, dipakai 4, berarti sisa 4. Sisa 4. Berarti ada 2 pasangan elektron bebas. Nah, kita bisa ini sih. Elektron ikatannya tuh 4 yang dibuat berikatan. Kemudian pasangan elektron bebasnya juga ada 2 karena 2 sisa 4 kan. Nah, AX4E2. X ini menyatakan buat yang elektron ikatan ya, yang E-nya itu pasangan elektron bebas. AX4E2 ini bentuknya apa? Bentuknya segi 4 planar. Sebenarnya karena kan kalau ini di total kan jumlahnya 6. Nah, ini tipsnya ya. Jadi kalau jumlahnya 6 itu bentuk dasarnya tuh oktahedral. Jadi kalau yang di total nanti kayak bakal turun pindah-pindah AX6 kan, itu oktahedral. Nah, AX5E1 nanti bisa bakal turun lagi. AX5E1 tuh segi 4 piramid, kayak berkurang 1 yang dibuat ikatan. Jadi kayak tangannya putus 1, pindah ke elektron bebas. Nah, AX5E1 udah, berarti terus AX4E2 kan totalnya tetap 6. Berarti piramidnya habis, tinggal planarnya aja, berarti segi 4 planar. Kayak gitu-gitu. Terus AX3E3 kan, nah nanti. Jadi cara cepat ngapalnya tuh gitu. Jadi kalian bayangin bentuknya sama kayak diambil-ambilin tangannya sampai tinggal dikit gitu. Jadi bentuknya bakal kebayang gitu. Kemudian nomor 8 ya. Sudah 3 hari Siti mengalami sakit gigi. Wah, Siti sakit gigi. Karena sudah tidak tahan lagi, dia memutuskan untuk pergi ke dokter gigi. Ya, kemudian di bahan tambah giginya ada logam kayak gini. Kemudian ada asam. Asam H+ kan ya pasti hubungannya. Jadi ingat aja asam pasti hubungannya sama H+. Terus reaksi yang mungkin terjadi kayak gimana? Oh ya, ini pasti berhubungan sama logam-logam, ada deret volta, deret logam, deret keaktifan logam itu kan ya. Nah, kalau unsur-unsur tadi disusun berdasarkan deret volta, itu bakal jadinya kayak gini. Nah, deret volta artinya apa sih? Jadi deret volta kan menyatakan kayak reduksi sama oksidasi lebih mudah yang mana ya. Jadi kalau ke kanan itu dia lebih mudah tereduksi atau sifatnya oksidator. Kalau ke kiri itu lebih mudah teroksidasi atau dia sifatnya reduktor. Nah, H+ letaknya di sini. H atau H+. Nah, kemudian berarti yang dapat bereaksi sama H itu, jadi spesies makanan yang dimakan Siti kan mengandung H+ ya. Jadi H+ nih maunya tuh tereduksi dong, nggak mungkin H+ teroksidasi lagi, jadi H2+ dong. Kayak udah nggak bisa, dia cuma punya 1 elektron, maunya tereduksi kan. Nah, karena dia maunya mereduksi, yang bisa dioksidasi sama H+ itu siapa sih? Nah, H+ kan reduksi, otomatis dia kan
oksidator kan. Kalau dia sendiri reduksi, berarti dia sifatnya oksidator, kayak kebalik, jangan bingung ya. Jadi yang bisa dioksidasi itu senyawa sebelah kirinya. Kalau senyawa sebelah kanannya nggak bisa dioksidasi sama H+. Kayak udah nggak mampu dia untuk mengoksidasi unsur-unsur yang di kanannya. Jadi yang mampu dioksidasi itu cuma Zn sama Sn aja. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke, masih semangat kan? Kita lanjut. Oke, cerita lagi. Jadi analisis ini cukup seru. Jadi kalau bisa dibuat wawasan juga. Kemudian ini air laut, tentang air laut. Air laut mengandung beberapa ion kayak gini. Na, K, Mg, Ba, Zn. Kemudian dicampur sama NaOH. Kemudian sebelumnya kaget, ternyata ada endapan nih yang muncul. Kira-kira endapannya tuh apa ya? Apakah KOH, apakah MgOH2, apakah BaOH2 gitu. Jadi maksudnya soal ini tuh kalau dicampur sama OH-, ion mana sih yang bakal mengendap gitu. Oke, jadi ada sebuah kayak analisis kualitatif ini sebenarnya ada datanya ya. Mungkin waktu di kelas bakal dikasih juga ya. Jadi kalau logam kayak ion hidroksida OH- itu semuanya nggak larut. Berarti logam-logam yang bereaksi sama OH- itu semuanya nggak larut. Kecuali sama golongan ini nih. Jadi kalau dengan golongan-golongan ini yang digarisbawahi itu dia bakal larut. Golongan apa aja itu? Golongan 1A, golongan 1A sama ion Ca2 itu Na, K, dan lain-lain ya. Ca, Ba, Sr itu mereka larut dengan NaOH. Nah, kita lihat di unsur SIP yang didapatkan SIP tadi. Ini 1A. Ini 1A. Mg apakah masuk di sini? Enggak kan, jadi dia enggak larut. Ba masuk ya, masuk list ini. Nah, Zn nggak masuk, berarti yang bakal mengendap tuh Mg sama Zn. Soalnya kalau OH dicampur sama Na, K sama Ba, bakal tetap larut. Jadi jawabannya magnesium dan zinc. Oke, jawabannya. Mantap. Oke, udah setengah perjalanan ini sampai nomor 10. Oke, kemudian asam hipoklorit direaksikan dengan sodium hidroksida. Sodium tuh natrium ya, jangan bingung. Kemudian jumlah yang sama dilakukan sampai volumenya 50. pH yang dihasilkan berapa? Oke, langsung aja. Ini udah tentang asam basa. Langsung aja nih direaksiin. Kalau gini-gini, MRS pasti hubungannya. MRS. HClO sama NaOH jadi NaClO sama H2O. Jumlah yang sama kan tadi. Tadi sama-sama habis dan menghasilkan ini. Kalau sama-sama habis, kalian udah langsung terpikir, oh ini karena hidrolisis gitu kuncinya. Jadi kalau direaksiin, terus sama-sama habis, terbentuk garam. Nah, itu biasanya hidrolisis. Kemudian, cari nih konsentrasinya NaClO yang terbentuk. Tadi 0,05 mol bagi 50 ml atau 0,05 molar. Kemudian, nah ini gini, NaClO. Na kan dari NaOH, ClO dari HClO. Siapa yang kuat? Yang kuat kan yang basanya NaOH. Jadi yang menang bakal yang basa. Gitu buat ingat-ingat. Jadi nanti yang muncul bakalan konsentrasi OH- terus persamaannya kayak gini. Ketemu deh ini apa setengah kali 10 pangkat min 3 molar konsentrasi OH-nya. Kemudian ini biasanya agak mengecoh sih, kayak perhitungan di logaritmanya bukan kimia ya. Jadi kayak setengah bisa biasa kali 5 kali 10 pangkat min 1 bisa, atau 2 pangkat min 1 juga bisa kan, kayak ini. Nah, kalau ini pakai yang 2 pangkat min 1 aja, kayak kalian harus mencoba semua kemungkinan. Nah, ini pakai sifat-sifat logaritma akhirnya ketemu ini. Oke, mantap. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, jadi kita lanjut yuk nomor 11. Jadi ini soal yang cukup panjang ya. Jadi intinya nomor 11 itu ada gas yang dicampurin dalam air kemudian bereaksi. Nah, pas gas-gas itu udah bereaksi, mereka ditambahin lagi 2 tetes asam sulfat terus ditanya pH-nya berapa. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama-tama kita cari dulu nih mol gas yang bereaksi itu berapa. Kan mereka pasti memenuhi persamaan gas ideal atau PV-NRT sehingga mol gas ideal itu memenuhi PV per RT kayak gini. Nah, P-nya berapa? P-nya 76 cm lagi kan. Jadi dikonversi jadi ATM jadi 1 ATM. Kemudian T-nya 27 derajat atau 300 Kelvin. Nah, ketemu deh
molnya HCl sama NH3 yang berupa gas tadi, ketemu molnya berapa? Ketemunya 0,75 milimol sama 1 milimol. Oke, udah ketemu kan molnya. Nah, kemudian mereka bereaksi kayak gini, jadi 0,75 sama 1, reaksi pembatasnya yang kecil ya, yang 0,75, akhirnya sisa 0,25 sampai 0,75. Nah, belum berhenti di sini. Jadi pas di reaksi itu mereka sisanya 0,25 NH3 sama 0,75 NH4Cl. Di sini tuh bakal ditambahin 2 tetes H2SO4 lagi. Nah, kita hitung berapa molnya H2SO4 yang ditambahin. Nah, Oke, jadi kan 2 tetes konsentrasinya 0,25 ml, 1 tetes asumsinya 0,05 molar. Ya udah, berarti tinggal dikaliin M kali V, M-nya 0,25, V-nya 2 kali 0,05 kali, soalnya 2 tetes dan 1 tetesnya 0,05 molar. Ketemu 0,025 mol. Nah, H2SO4 nih kita bisa nyatakan dalam H+ gitu. Jadi dalam H2SO4 kan ada 2 H+. Kayak pas diuraikan itu kan H2SO4 jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Jadi tinggal H+-nya 2 kali konsentrasi H2SO4 ketemu 0,05 milimol. Nah, H2SO4-nya kan di larutan sebelumnya. Tadi kan ada ini ya, ada sisa NH3 sama NH4Cl. Kan ada spesi ini kan. Nah, kemudian ditambahin H2SO4. H2SO4 kan asam ya. Jadi bakal bereaksi sama basa. Jadi dia bakal bereaksi sama NH3 H2SO4-nya gitu. Jadi bisa kita tulisin kayak gini reaksinya, atau net reaksinya atau kayak reaksi ion bersihnya tuh bisa kita sederhanain jadi kayak gini. Nah, oke. Jadi kan H+-nya tadi udah ketemu 0,05 ya. NH3-nya ada di 0,25, NH4+-nya tadi 0,75. Nah, jangan lupa kalau yang sisi kiri tuh dikurangin, yang sisi kanan ditambahin. Jadi ini 0, ini ditambah, ini dikurang. Jadi reaksinya benar-benar berakhir itu masih sisa NH3-nya ada 0,2 milimol, NH4+-nya ada 0,8 milimol. Nah, ini apa? Kayak kalau ada sisa basa lemah sama asam konjugasinya, kalian harus kayak ting gitu, mikir apa? Nah, iya, ini adalah larutan ini, penyangga larutan buffer ya. Jadi kalau ada asam konjugasi, basa lemah sama asam konjugasi, atau asam lemah sama basa konjugasi itu mereka membentuk larutan buffer. Nah, karena ini basa, jadi buffernya yang timbul adalah buffer basa, atau bisa pakai persamaan kayak gini, basa lemah, mol basa lemah per mol basa konjugasi, asam konjugasi dikalikan Kb-nya. Terus ketemu deh OH- ketemu segini. Kemudian diolah pOH dan pH-nya pakai sifat-sifat logaritma. Jadi ketemu yang ini. Oke, jadi kayak ini lumayan mengecek juga di sifat-sifat logaritmanya. Jadi kayak mengubah bentuk logaritmanya. Jadi kayak harus dimantepin lagi juga ya dasar-dasarnya. Oke, sip. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 12. Ini juga soal yang cukup panjang. Jadi tapi kalian jangan down dulu kalau ngerjain soal yang panjang kayak gini. Baca pelan-pelan, kerjain pelan-pelan apa yang harus dicari itu, ya udah tenang aja gitu. Nanti biar nggak kacau. Oke. Nah, ini inti soalnya tuh ada larutan Cl- sama Br-. Kemudian ke dalam larutan itu ditambahin Ag+ nih dikit-dikit. Tambahin dikit-dikit sampai Ag+ ini kayak membentuk AgCl yang jenuh di larutan itu sampai terbentuk AgCl jenuh. Nah, pernyataan mana yang benar nih? Kayak gitu disuruh milih. Terus buat mudahin, nah ini ada tipsnya, ada apa ya, diagram gitulah intinya. Nah, kita bisa lihat nah, AgCl sama AgBr KSP-nya lebih kecil AgBr. Berarti KSP-nya lebih kecil AgBr dan mereka sama-sama 2 ion. Kalau maksudnya 2 ion tuh AgCl sama AgBr kan terdiri dari 2 ion, Ag+ Cl- sama Ag+ Br-. Nah, berarti kelarutannya juga bisa dilihat dari KSP langsung. Jadi KSP-nya kelarutannya lebih kecil yang AgBr. Nah, karena AgBr kelarutannya lebih kecil, dia lebih awal dong mengenalnya. Jadi titik ini tuh menyatakan apa sih? Titik ini tuh menyatakan di mana AgBr tepat jenuh. Nah, titik ini menyatakan AgCl tepat jenuh. Nah, dapat dilihat kan yang diinginkan soal di AgCl-nya kan. Nah, kalau AgCl-nya tepat jenuh, itu AgBr-nya udah lewat jenuh alias udah melewati titik jenuhnya itu loh. Jadi AgBr udah mengendap dong. Ya, sampai sini lengkap kan ya. Jadi AgBr tuh
udah mengendap saat AgCl-nya tuh jenuh atau AgCl-nya tuh belum mengendap, kayak pas banget nih mau mengendap tapi AgBr tuh udah mengendap jauh gitu. Nah, jadi kita cari nih apa ya, konsentrasi Ag plus saat AgCl tuh jenuh itu berapa dari kayak persamaan ini. Jadi KSP-nya AgCl. Soalnya kenapa pakai KSP? Soalnya kondisi KSP itu kondisi saat jenuh. Jadi nilai KSP itu kondisi perkalian ion-ion antara Ag plus sama Cl minus itu saat membentuk larutan jenuh gitu. Jadi tepat saat takaran itu KSP namanya. Jadi Ag plus sama Cl minusnya. Nah, kan di soal tadi dibilang kan 0,08 molar itu konsentrasinya Cl minusnya. Nah, pas konsentrasi pas AgCl tepat jenuh atau pas kondisi KSP itu Ag plus yang udah ditambahin ke larutannya itu berapa gitu loh. Nah, itu yang mau dicari di sini. Ternyata pas AgCl tepat jenuh, Ag plus yang ditambahin tuh segini, 1,25 kali 10 pangkat min 9 molar. Nah, pas Ag plus yang ditambahin 1,25 kali 10 pangkat min 9, ini BR-nya tuh udah lewat jenuh gitu loh, udah sangat banyak mengendap BR-nya. Tapi meskipun BR-nya sangat banyak mengendap, itu bukan berarti BR-nya mengendap semua udah 100% mengendap. Itu ternyata masih ada BR minus yang belum mengendap, kayak tapi kecil banget, sekitar berapa persen, 0, sekian persen mungkin. Nah, itu BR-nya juga membentuk kondisi KSP, kayak mereka juga membentuk kesetimbangan apa ya, kesetimbangan ion-ion dalam larutan itu. Jadi BR minus yang ada di dalam larutan saat AgCl-nya udah tepat jenuh tuh bisa kita cari, tapi volumenya nanti pasti bakal konsentrasinya pasti bakal sangat kecil. Nah, jadi dicari pakai persamaan KSP juga, soalnya yang pokoknya yang di KSP itu ion-ion yang masih kayak ngambang di air, masih dalam larutan gitu loh. Nah, kan KSP-nya segini AgBr. Kemudian Ag plus-nya segini dari perhitungan sebelumnya. Kondisi saat AgCl tepat jenuh atau kondisi saat AgCl tepat jenuh itu Ag plus-nya segitu. Nah, Br minusnya seberapa? Br minusnya ketemu segini. Nah, oke, jadi dari konsentrasi Br minus yang masih mengendap, kita bisa tahu konsentrasi yang belum mengendap ya, maksudnya yang Br minus yang mengendap tuh berapa. Ternyata yang Br minus yang mengendap tuh kan berarti ini yang awal dikurangi yang belum mengendap kan, itu yang sudah mengendap. Tinggal dikurangin aja kayak gini. Terus presentasenya presentasi yang mengendap ya berarti BR minus mengendap dibagi BR minus awal kali 100%. Jadi ketemu 99,98%. Kayak gitu. Jadi itu bakal menjawab 1, 2, 4 nanti. Jika AgBr dimasukkan ke dalam air, kelarutannya berapa? Ini sederhana sih ya. Jadi kelarutan kita simbolkan S. Nah, kalau AgBr dilarutkan dalam air, persamaannya juga bakal kayak gini. Nanti kita simbolin kelarutannya S sama S mewakilin. Jadi KSP-nya tuh S kuadrat, nanti ketemu S-nya 2 kali 10 pangkat min 7 molar. Oke, kita lihat lagi. Sudah terbentuk endapan AgBr, benar. Soalnya udah lewat batas ini tadi ya. Konsentrasi Br minus yang tersisa 3,2 kali 10 pangkat min 5. Benar, nanti udah dihitung. Jika AgBr yang dimasukkan ke dalam air murni kelarutannya segini, benar. AgBr berubah fasa menjadi padatan sebanyak 98,94. Enggak, tadi 99 ya, 99,98%. Jadi 1, 2, 3 yang benar. Jadi sebenarnya ini konsepnya nggak muluk-muluk banget. Jadi kayak asalkan kalian memahami jalan ceritanya dan apa yang terjadi sebenarnya itu pasti bakalan lancar. Itu sih sebenarnya kuncinya kalau soal gini. Jadi kayak harus jadi nggak harus ini kalian nggak hanya hafal rumusnya tapi kayak paham kejadiannya gitu loh. Itu aja sih. Itu perlu diingat dan penting. Oke, lanjut ya nomor 13. Yuk. Jadi udah masuk organik-organik nih. Iya, soal organik pertama nggak sih? Oh iya, jadi ada senyawa turun alkana C4H10O. Jadi dari sini tuh udah bisa diidentifikasi sebenarnya. C4H10O tuh rumus umum untuk apa? CnH2n plus 2O. Itu kalau nggak alkohol ya ether berarti. Nah, itu pilihannya. Berarti senyawa yang Siti miliki kalau nggak alkohol ya ether. Siti mereaksikan senyawa tersebut dengan ZnCl2 dan HCl pekat. Nah, ZnCl2 sama HCl pekat ini disebut reaksi Lucas. Nah, reaksi Lucas itu untuk apa? Reaksi Lucas itu
reaksi untuk mengidentifikasi alkohol. Nah, berarti kandidat ether udah dibuang. Berarti jawabannya harus alkohol. Berarti D sama E udah nggak mungkin benar. Oke, tidak lama kemudian langsung muncul kabut putih. Nah, suatu alkohol pas direaksiin dengan reaksi Lucas itu langsung muncul kabut putih. Berarti alkohol itu alkohol tersier. Jadi kalau alkohol tersier itu langsung muncul. Kalau alkohol primer, alkohol sekunder itu kayak 5 menit, kita cukup lama lah. Kalau alkohol primer tuh kayak sangat lama, bahkan tidak teramati. Jadi jawabannya alkohol tersier. Nah, di antara A, B, C, yang alkohol tersier dan C-nya 4 mana? Ini alkohol primer C-nya 4, ini alkohol sekunder C-nya 4. Jadi jawabannya yang ini, yang C. 2-metil 2-propanolol. Gambarnya tuh kayak gini ya, C 2-metil 2-propanolol, gambarin C-nya. Sorry ya, susah. Nah, kayak gini. Maksudnya alkohol tersier itu apa sih? Barangkali ada yang masih bingung ya. Jadi alkohol tersier itu alkohol yang ini gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Atom C tersier kan ngikat 3 C. 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 14 yuk. Jadi nomor 14 ini tentang E0 sel. Ini tinggal cari yang mana reduksi, yang mana oksidasi sih. Kayak udah selesai di situ. Jadi yang ditanyain kan TI plus 2TI3 plus jadi 3TI2 plus. Oke, TI yang di reaktan tuh bakal jadi TI2 plus. Dia oksidasi apa reduksi? Jadi dia oksidasi kan, bloksnya naik. Kemudian yang TI3 plus reduksi jadi TI2 plus. Nah, oke udah ketemu nih. Berarti yang reaksi ini bakal dipakai di apa tadi? TI jadi TI2 plus oksidasi kan. Nah, TI3 plusnya reduksi. Ini R. Oke, jadi tinggal dikurangin aja E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, ketemu jawabannya yang ini. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 15. Simpel banget ya tadi. Oke, lanjut nomor 15. Nah, ini ada reaksi senyawa apa ini? Ini alkena kan ya. Nah, alkena tambah HCl nanti dia bakal apa ya? Jadi kalau gini biasanya tuh bakal HCl-nya bakal H sama Cl-nya bakal masuk ke C yang sini, C yang sini. Jadi C yang apa ya, yang memiliki ikatan rangkap, yang saling berikatan rangkap. Nah, masalahnya ya benar. Ini masuk reaksi apa? Masuk reaksi adisi ya. Jadi nanti ikatan rangkapnya bakal hilang gitu. Atau add atau HCl-nya dimasukin ke senyawanya itu, atau kan menambahkan ya. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih hanya masuk ke C yang ini atau C yang ini. Nah, ini ada sebuah aturan namanya aturan Markov-Nikov. Jadi intinya tipsnya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Yang apa ya, simpelnya atau cara mudah mengingatnya. Jadi atom H bakal masuk ke atom C yang memiliki lebih banyak H. Maksudnya kayak gini, langsung aja lihat ya. Jadi C ini tingkat apa aja? Tingkat C ini, tingkat C ini, sama tingkat BR kan. Nah, kalau C yang ini, yang ini, dia tingkat C yang ini, dia tingkat H, dan dia tingkat C yang ini. Nah, berarti C ini dia nggak punya H, tapi C ini punya H1. Berarti H bakal masuk ke C yang ini. Oke, gitu. Simpel kan ya. Jadi Cl-nya bakal masuk ke sini. Jadi jawaban yang benar nanti yang kayak coba dilihat strukturnya. Nah, yang ini kan ya yang benar. Nah, C sama Cl, C tadi udah punya H1, sekarang tambahin H lagi jadi CH2. Nah, di situ kuncinya. Jadi jawabannya yang D. Ya, yang D jawabannya. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau organik-organik gini, kalau udah paham tuh bisa menghemat waktu banget, teman-teman. Jadi kayak langsung kayak tip-tip udah langsung ketemu jawabannya gitu. Oke, nomor 16. Ini terdapat semua senyawa karbon kayak gini. Ini tadi sebelumnya udah aku tambahin ya H-nya. Sebenarnya kan di soalnya nggak ada H. Jadi setiap kalau belum terbiasa dengan struktur kayak gini tuh di setiap sudut tuh ada C, di sini 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 nggak ada C, di sini ada O. Soalnya kalau C nggak bakal ditulis apa ya, unsur apapun. Kalau di titik sudut itu ditulis unsurnya lain, misalnya O, ya udah O, berarti nggak ada C, tapi O. Di sini ada C. Terus nentuin tangan, hanya berapa di mana? C itu tangannya 4.
Ingat, C itu tangannya 4. Nah, kalau C yang ini, tangannya udah kepake berapa? Tangannya udah kepake 1, 2, 3. Berarti sisa 1. Satunya buat H. Terus C ini tangannya udah kepake semua. Berarti nggak ngikat H lagi. C ini tangannya kepake 1, 2. Berarti bakal ngikat 2H. Kayak gitu ya. Jadi, lengkapin dulu hanya. Soalnya kita bakal cari isomer. Nah, isomer tuh yang rumus molekulnya sama. Yang sama dengan ini. Ini rumus molekulnya apa? C-nya, kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. C8. Hanya ada 14. Nanti. Aku udah ngitung tadi. Oh, ini ada 2. Jadi kita cari yang rumusnya kayak gini ya. Nah, di senyawa 1, 2, 3, 4, setelah kalian ngelengkapin H sama C-nya, dihitung. Ternyata yang memiliki rumus molekul C4H18, oh itu senyawa 1, 2, dan 3. Senyawa 4 memiliki H, oh ini belum dilengkapi, ayo kita lengkapin bersama-sama aja. Jadi, ini udah kepake 3 kan, berarti ini H, ini kepake semua, ini hanya kepake 2, tangannya kepake 2, berarti hanya ada 2. Ini juga udah kepake 2, berarti sisa 2, hanya. Nah, ini kepake 3, sisa 1. Coba kita hitung. Nah, yang ini tuh 6. 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Nah, ini berarti C4H8O12. Nah, berarti nggak pakai ini. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Atau pilihan A kalau di SBMPTN. Oke, lanjut nomor 17. Kan kalau organik itu benar-benar bisa. Kalau reaksi-reaksi isomer dan lain-lain gitu. Nah, reaksi asetilena dengan brom dengan segini. Oke, langsung aja dibahas. Jadi kalau digabungin, nah ini kan bisa digabungin ya. Jadi ini sama ini bakal kecoret gitu kalau ini dijumlahin. Nah, reaksi totalnya bakal jadi ini. Kemudian kita cari mol C2H2 sama mol Br2 yang bereaksi dengan M per Mr. Nah, C2H2-nya 0,1932, mol Br2-nya 0,4 mol. Nah, kita bagi dengan koefisiennya. Kalau ini dibagi 2, kan koefisiennya 2 yang Br2. Itu 0,2 masih. Jadi masih kecil yang C2H2. Jadi reaksi pembatasnya yang C2H2. Jadi kita mengacu ke C2H2. Jadi mol C2HBr4 tuh bakal sama kayak mol C2H2 soalnya koefisiennya sama. Jadi ini kayak gini ya. Nah, kita hitung deh massa dari C2H2BR4 dikalikan dengan MR-nya ketemu massanya segini. Nah, persen yield itu massa eksperimen atau massa yang kita peroleh sebenarnya di per massa teori. Massa teori itu yang dihitung ini tadi, massa teori atau massa teoritis atau massa literatur. Nah, itu kali 100% ketemu deh 87,92%. Oke, teman-teman lanjut nomor 18. Wah, hampir selesai nih. Jadi ada pembakaran C3H8, entalpi pembentukannya min B, entalpi pembentukan H2O min C, maka entalpi pembentukan propana berapa nih? Jadi kalau kayak gini, udah ada data entalpi pembentukan, biasanya tuh pakai yang delta H sama dengan delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaktan. Nah, kalau ditulis tuh reaksinya tuh bakal itu C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O, kemudian disetarain. Nah, nanti ketemu koefisiennya, ditulisin aja ya biar nggak susah. Ini kayaknya aku lupa nulisin reaksinya ya. Sorry ya, tapi oke. Kayak gini ya, kalau menghasilkan CO2 sama H2O. Oke, jadi koefisiennya CO2 bakal ada 3, koefisiennya H2O ada 4. Tinggal nyamain sama kayak ini aja, hanya 8, berarti ini 4, 3 CO2, 3. Oke, jadi delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Nah, delta HF produk tuh 3 kali delta HF-nya CO2, 4 kali delta HF-nya H2O dikurangi, ini belum sama. Dikurangi 1 kali C3 delta HF-nya C3H8 ditambah, maksudnya dalam kurung gitu ya, 5 kali delta HF-nya O2 kayak gini. Nah, kita tinggal masukin, kemudian hitung ketemu deh delta HF-nya C3H8 sama dengan A min 3B min 4C. Jadi jawabannya yang D. Oke nih, organik lagi. Nah, ini aspirin kayak gini bentuknya. Gugus fungsi yang terdapat dalam aspirin. Ayo, kira-kira apa?
Jadi ada ini OH itu jadi satu ya. Jadi jangan anggap ini alkohol terus ini keton, enggak, ini kayak satu gugus fungsi. Nah, ini namanya asam karboksilat ya yang ini. Terus ada ini lagi. Sini juga jangan terkecoh. Ini jangan anggap ini ether kayak soalnya ini ada C terus terus ini kayak ada R lagi kayak sebuah senyawa lain. Ini kan ini R juga. R itu yang mengandung C biasanya, gugus alkil. Nah, ini ada R, ini ada R, ini ada O. Berarti R, C, O, R itu ester. Berarti asam karboksilat dan ester. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, nomor terakhir nih. Nah, ini cukup sederhana ya. Jadi 0,84 gram NaHCO3 dimasukkan ke 10 ml air, kemudian diencerkan. Hanya berapa? Nah, kita cari molnya dulu. Pakai M per MR ketemu 0,010. Kemudian konsentrasinya dengan volumenya 100 ml atau 0, volumenya berapa? 10 ml. Sorry, 10 ml. Jadi ketemu 1 molar. Ini yang awalnya. Nah, ini bakal diencerin lagi. Kalau pengenceran pastilah pakai M1P1 sama dengan M2P2. Nah, kemudian kan tadi konsentrasi 1 molar, volume 10 liter, diencerin jadi 100 mili. Kemudian M2-nya ketemu 0,1 molar. Ini volumenya, ini konsentrasinya apa? Ini konsentrasinya NaHCO3. Tapi kalau kita, nah ini kan garam ya kan ya. Garam berasal dari asam basa kuat sama asam lemah. Basa kuatnya NaOH, asam lemahnya HCO3, H2CO3 atau asam karbonat. Jadi dia sifatnya bakal basa. Soalnya yang kuat yang basanya kan. Nah, oke, HCO3 minusnya 0,1 molar. Soalnya kan NaHCO3 kalau diuraikan jadi Na plus sama HCO3 minus, dia sama-sama satu koefisiennya. Nah, oke, kan ada 2 Ka tadi. Ya kita pakai Ka yang mana? Jadi kita pakai Ka yang reaksi hidrolisis. Jadi HCO3 minusnya kan bakal terhidrolisis nih kayak reaksi ini. Nah, ini ada di sini ada HCO3 minus, ada H2CO3. Nah, yang kita cari Ka yang ada H2CO3 sama HCO3 minusnya, yaitu di Ka1. Jadi yang bakal dipakai yang Ka1. Kemudian pakai OH minus sama dengan Kw per Ka1 yang dipakai soalnya. Kalikan HCO3 konsentrasi HCO3 minusnya, ini pakai persamaan hidrolisis kayak biasanya ya. Kemudian ketemu deh OH-nya 10/5, pOH-nya 5, pH-nya 9. Jadi jawabannya yang E. Yeay, selesai teman-teman. Oke. Oke, makasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga dengan pembahasan ini pertanyaan kalian terjawab semua, kayak kekepuan kalian sudah terjawab semua, dan semoga ini menambah wawasan baru tentang kalian. Ada kayak mendapat tips-tips baru mungkin yang bisa kalian manfaatkan di UTBK nanti, dan semoga UTBK-nya lancar. Terima kasih teman-teman.